فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. Ini patokan At-Talaq ayat 2 dan 3 ini. Sebagian besar orang sudah tidak melaksanakan itu. Sebagian besar saya bilang itu KUA. Cedok sudah nikah besoknya sama orang lain. Kadang suaminya tidak menceraikan, yang menceraikan penghulu, tok. Padahal belum, nggak bisa dimaksud itu gampang untuk menceraikan seseorang. Terjadi akhirnya apa? Nikah, punya keturunannya besar, bunuh bapaknya, bunuh ibunya, perkosa ibunya. Kenapa? Ya karena bercampur dengan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya saya, Bib, cara menghilangkan emosi yang berlebih bagaimana? Cara menghilangkan emosi yang berlebih. Ya. Berarti cara sabar. Begitu ya? Ya. Cara untuk sabar. Apa yang utama? Pertama, dzikrullah. Akhir berikan amaliyah apa? Istighfar dan sholawat. Istighfar ibarat menyuci, mengotok, menyikat. Maka sholawat sebagai airnya untuk membilasnya. Jadi kembali kain itu menjadi putih. Ya. Jadi pertama adalah dzikrullah. Itu pertama. Ya, laksanakan dzikrullah. Kemudian cara lain apa? Berwudu. Ya, berwudu ini sangat luar biasa. Sampai menghilangkan penyakit dan kotoran yang menempel di badan, juga bisa menurunkan daripada tensi. Wudu, ya, mendawamkan wudu setiap hari kalau bisa. Bagaimana saya nukang kok? Bisa. Orang debu tidak bikin najis kok. Ya, bisa dipahami ya. Wudu asal tidak terjadi pembatalan ya dalam wudu tersebut, kentut atau yang lain-lain, masih tidak masalah. Dawamkan wudu setiap hari. Pertama dzikrullah, dawamkan wudu. Ya. Ketiga, ini penting juga. Yang ketiga, tidak tengok-tengok. Kita yang ketiga ini nggak ada sulit. Tengok-tengok, suka ngurusi orang yang nggak penting, nggak perlu. Nanti apa? Timbul emosional, timbul benci, timbul dengki, membicarakan dengan orang lain, dengar sama orangnya, terjadi ribut, emosional tinggi, karena ada setan di situ. Yang nomor 3 ini tengok-tengok, ini agak susah. Ya, tengok kanan, tengok kiri, ya, mencari musuh istilahnya. Ya, ada gak orang yang seperti itu? Ya ada, lengkap alam yang kayak gini nih. Mencari musuh itu ada. Ya, jangan lupa ya. Di pertama apa? Dzikrullah. Ya. Kedua, ambil air wudu, dawamkan wudu. Ketiga, jangan tengok-tengok, fokus ya dengan pekerjaan kita. Cari amwal, harta yang halal, kemudian ibadah tetap bagus. Ya, terus yang paling terakhir yang harus ada di setiap kegiatan kita, ya, apa itu? Sodakoh dan infak. Itu melangsamkan hati, membersihkan hati, melembutkan hati, sodakoh, infak. Jadi yang ketiga tadi saya tambahkan satu, ya, nggak tola-tole. Boleh tola-tole, tapi apa? Memperhatikan kesulitan orang lain dan membantu. Berkenan untuk membantu, bisa dipahami ya. Ini 3 hal, tapi saya tambahkan yang nomor 3, boleh tola-tole asal keluar duit, bisa bantu orang lain, atau minimal tenaga kalau nggak punya duit, atau minimal mendoakan orang lain pun tenaganya nggak mampu. Ya. Perlu nggak mendoakan orang lain? Perlu. Yang mendoakan orang lain ada rahmat akan turun kepada kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya, 3 hal penting tadi ya. Ya, ada yang lain? Ya, Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya saya. Kami sebagai makhluknya Allah, semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami tanyakan, bagaimana seorang hamba ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan totalitas, nyerah bahwa semua ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong dijelaskan Syekh, bagaimana seorang hamba ini benar-benar bahwa kita semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi pernah sampaikan, coba dibuka firman Allah surat At-Tolak ya, ayat 2 dan 3. Coba Ma'ruf dibacakan, lama nggak dengarkan Ma'ruf. Buka surah At-Tolak, surah ke-65 ayat 2 dan ayat 3. Surah At-Tolak, surah ke-65 ayat 2 dan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepadanya, kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Wallahu. Perhatikan untuk ayat 2 At-Talaq ya. Di sana Allah tentukan hukum. Ya, ini perhatikan, Islam itu adalah kuat di hukumnya. Penempatan syariat agama Allah ini. Ya. Kalau kita ikutin syariat agama Allah dengan benar, ya, fokus betul-betul mengikuti agama Allah ini, maka itu yang dinamakan di bawah saya sampaikan nih, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini kalau kita ikut, berarti kita bertakwa kepada Allah. Dan kalau kita bertakwa, maka Allah akan bukakan jalan, gak repot. Ya. Dan selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Perhatikan di sini, innallaha balighu li amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Innallaha balighu li amri. Allah melaksanakan urusannya. Yang ngurus kita itu Allah jamroni. Kita berpasrahkan diri kepada Allah setelah kita melaksanakan hukum-hukum Allah. Di sini diberi contoh di At-Talaq ini adalah hukum idah. Mengikuti, kenapa kok idah? Pernah pakai sampaikan, sekarang ini orang jarang menggunakan hukum idah ini. Cerai sekarang ketok palu, udah nikah, udah ditungguin di luar langsung nih, nikah lagi sama orang lain, nggak pakai idah-idahan. Ini hukum yang paling banyak ditinggalkan oleh orang-orang terkini itu idah. Dan ini sangat-sangat membuat sesuatu yang tidak baik, membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dibilang kalau kita melaksanakan idah dengan benar, ya, melaksanakan hukum Allah dengan benar, secara umum saya sebutkannya nggak idah aja, umum hukum Allah secara benar, maka itulah takwa. Maka kalau takwa, Allah akan melaksanakan urusannya. Untuk apa? Mengatur kita. Dipahami ya? Allah mengatur kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Allah melaksanakan urusannya.
Allah Maha Kuasa atas itu, gampang kata Allah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Kata Allah ibaratnya gini, ya. Gampang bagi Allah menentukan segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas ketentuannya. Ini pahami ya? Oh, lah kita terkadang manusia ini, enggak apa-apa, nanti aja, masih jam gini. Oh, enggak usah dah. Uang masih segini, ngapain sedekah? Nanti kalau udah kaya. Kayak kita tahu bahwa kita akan kaya besok. Kayak kita tahu bahwa kita akan masih hidup besok. Masalahnya di sana. Kita permainkan hukum Allah ini semau dan sekehendak kita, sehingga tidak terpenuhi apa yang jadi keinginan dan harapan kita. Bisa dipahami Roni ya? Ini patokan At-Talaq ayat 2 dan 3 ini dikasih hukum iddah kokoh sekali itu, ya, supaya nggak ada sidik jarinya laki-laki yang lain sekian bulan gitu. Cerai mati sekian, cerai nggak mati sekian. Jadi berikan pemahaman, semua sudah tahu, tapi melaksanakan tidak? Tidak. Sebagian besar orang sudah tidak melaksanakan itu. Sebagian besar saya bilang itu KUA. Cedok, sudah nikah besoknya sama orang lain. Kadang suaminya tidak menceraikan, yang menceraikan penghulu, tok. Padahal belum, nggak bisa dimaksud itu gampang untuk menceraikan seseorang. Terjadi, akhirnya apa? Nikah, punya keturunannya besar, bunuh bapaknya, bunuh ibunya, perkosa ibunya. Kenapa? Ya karena bercampur dengan syaitan. Nah ini dipahami ya. Hal yang gini ini sudah fokus, kita harus paham. Nah ini baru hukum iddah, belum hukum-hukum yang lain, sholat tepat waktu, atau hukum baca Quran, atau hukum infak sedekah, atau hukum puasa Ramadan. Ngopi dulu, nggak usah puasa hari ini, nyoklat dulu lah, nyusu dulu, nauzubillahi min dzalik. Gampang sekali. Hukum puasa Ramadan wajib, ngopi dulu, kita lagi hang, nauzubillahi min dzalik. Kalau kayak gitu terus kita minta Allah mengurus kita, innallaha balighul amri. Sungguhnya Allah mengurus urusannya. Yang seperti apa? Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pada orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi pahami ya? Maka Allah akan bukakan jalan keluar. Kalau enggak, ya enggak dibukakan, ditutup oleh Allah. Dikasih lagi penyakit. Kenapa? Suka mempermainkan hukum Allah. Maka fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Selesai. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, bahkan cenderung tersesat sejauh-jauhnya. Bisa pahami Jamal ini? Ya, silahkan. Ada pertanyaan dari saudara kita di TikTok atas nama Udih Rahmat Udih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara untuk mengatasi anak yang melawan sama orang tua? Ya, memang ini polemik pada masa ini, anak melawan kepada orang tua. Ya, lihat dulu anak umur berapa. Kalau anak masih kecil-kecil, ya 5, 6, 7 tahun udah mulai melawan. Lihat, kalau kita biasa ngasih HP, tarik HP-nya. Kita biasa ngasih permainan game PS, tarik PS-nya. Dari sanalah mereka bisa ngelawan anak-anak ini. Kalau udah umur gede, dicek dulu seperti apa pergaulannya, bagaimana. Ya, kalau salah pergaulan pasti anak akan melawan. Dicek dulu, dikasih sangu berapa setiap hari. Banyak kontrol sama anak, anak diajak bicara. Dia jadikan anak itu dewasa, diajak bicara. Diajak berkawan anak, supaya nggak berkawan dengan orang-orang di luar sana yang menyesatkan dia. Ajak berkawan anak-anak kita. Sekarang kita nggak mau. Kita merasa kita orang tua, terus kita tidak mau ngajak berkawan anak kita, nggak mau kita ajak bercanda, tawa dan berkata-kata, saling memberikan masukan, nggak mau. Penting itu, saling berikan masukan itu penting. Bertanya, gimana nak sekolahmu? Ada yang sulit, mungkin ibu bisa bantu, mungkin bapak bisa bantu nak. Apa ada temanmu sekolahmu membuli kamu? Ya kamu sabar nak ya. Orang-orang terdahulu itu semua sabar, maka dia menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Begitu, ajak ngomong. Sebut nama Allah, sebut nama Nabi Muhammad SAW. Biasakan seperti itu. Biasakan bersolawat di depan anak. Biasakan menyebut nama Allah di depan anak. Terbiasanya anak dengan menyebutkan nama Allah dan bersolawat, maka hatinya anak itu akan lembut. Ini ringan, tidak pakai modal.
Biasanya anak umur di bawah 10 tahun aja udah melawan sama orang tua. Kenapa? HP. Mulai 2 tahun udah dikasih HP. Supaya apa? Supaya nggak nangis, supaya tenang, bapak ibu bisa bobo. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang terjadi apa? Keras pikirannya. Karena lihat game perang-perangan terus, maka kakulah hatinya. Udah matanya main, hatinya kaku. Tidak bisa belajar, baca sulit karena main, hatinya tidak bisa menerima kebenaran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan dipahami. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Bogi. Assalamualaikum guru, mohon penjelasan surat Al-Ankabut ayat 45 supaya Al-Quran selalu ada di dalam hati. Ya Bogi Suyanto, udah berkali-kali gurumu sampaikan, ya, kalau kamu tidak di tempat, kasih kesempatan orang lain untuk bertanya. Kalau menjelaskan ayat itu waktunya panjang, ya. Nah, tapi bisa dibacakan dulu. Kali ini saya kasih, ya, guru itu selalu memberikan yang terbaik, ya. Ya, silakan. Lain kali jangan lagi Bogi Suyanto. Yuk baca Ohan. Ankabut ayat 45 ya. Ini firman Allah yang familiar, sering dibaca, tapi pemahamannya luar biasa. Baca. Selanjutnya buka surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad SAW. Laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, ya Allah telah lebih besar utamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, perhatikan ini bicara berkaitan dengan sholat. Ya, kalau dibahas ini dalam, banyak sekali firman Allah yang menunjang ini. Ya, orang mau sholatnya benar, lihat dari mana dulu? Satu, cara berwudu dulu. Saya masih sering lihat di sini cara wudu itu mubazir, buang-buang air, maka setan malah ikut sehingga dia mengganggu dalam sholat hamba. Buka coba ini ya, Al-Isra 27, buka. Ini akan nyambung, makanya saya bilang kalau bertanya ini di sela-sela tidak lagi live, jadi bisa menjelaskan lebih gamblang. Buka Al-Isra 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Perhatikan ini. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kita sholat tapi kita ingkar kepada Allah. Sholat kita menyembah harta, sholat kita menyembah hawa nafsu, sholat kita menyembah kedudukan, jabatan dan lain-lain. Kenapa? Karena dari wudunya sudah nggak benar. Itu satu wudu. Kedua, tata cara wudunya juga salah. Ya, belum berkumur sudah kepala dulu, mungkin begitu, kacau. Wah, kayak gitu, tidak mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf kita. Nggak akan diterima oleh Allah wudunya. Belum lagi tempatnya, kesucian tempat, kesucian pakaian, niat, bil qalbu dan bil lisan, kata Imam Nawawi. Banyak hal dari sholat ini saja banyak orang tidak merubah sikapnya. Sholat tetap maling jalan terus, sholat tetap miras jalan terus, sholat tetap puasa mokel terus, sholat tetap berbuat keji aniaya, sholat tetap menipu orang lain, sholat tetap prasangka buruk kepada saudaranya, sholat tetap suudzon. Kenapa? Perhatikan, makanya
diperhatikan sebelum sholat cara berwudunya, perbaiki, kecil saja airnya, atau satu gayung itu udah banyak. Satu mut dalam hadis itu satu gelas aqua, itu satu mut itu, bukan satu gayung, itu satu mut, segelas batok kelapa itu satu mut, itu sudah sah wudu. Oh ini kelocok duor terus. Ini ya ikhwana saya, temannya para syaitan, bisa dipanggil Bogi Suyanto ya. Kalau datang saya pertegas lagi di sini ya, yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, berikan kebaikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.